Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali pada materi pelajaran fikih kelas 6. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Kurang semangat lagi. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan teman atau ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Siapa? Silakan untuk memimpin berdoa. Sebelum belajar, mana kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni ilman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, alhamdulillah, setelah berdoa kita mengecek dulu kehadiran siswa. Di sini siapa yang tidak hadir? Sudah. Siapa yang tidak hadir? Sudah. Berarti 2 orang yang tidak hadirnya untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sakit teman kita doakan mudah-mudahan ada dalam kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, untuk selanjutnya silakan satu orang siswa memimpin untuk membacakan Pancasila. Silakan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita akan mengulang pembelajaran yang lalu, yaitu tentang yang kemarin masih ingat minggu lalu tentang pembelajaran apa? Tentang binatang halal. Siapa yang tahu binatang halal itu apa? Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Jadi tujuan pembelajaran kali ini siswa dapat atau kita mampu menjelaskan tata cara penyembelihan binatang. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan rukun dan syarat penyembelihan binatang. Kemudian melalui kegiatan diskusi nanti kita berdiskusi, semua siswa mampu menganalisis tata cara penyembelihan binatang dengan cara tradisional dan dengan cara mekanik. Tata cara penyembelihan binatang. Siapa yang tahu penyembelihan binatang itu apa? Seperti apa? Coba angkat tangan. Melihat tata cara penyembelihan di kampungnya masing-masing. Nah, berarti yang harus ada satu orang yang menyembelih. Kemudian memakai apa alatnya? Memakai apa? Golok.
goloknya itu harus yang tajam. Pembelajaran kita hari ini tentang tata cara penyembelihan hewan. Nah, setelah ini kita amati video yang Bapak akan tampilkan di sini tentang tata cara penyembelihan hewan secara tradisional. Nanti setelah mengamati video, catat materi-materi yang penting di dalam buku. Kita akan saksikan video tentang tata cara penyembelihan binatang secara tradisional. Pisau harus tajam. Ini nih. Di sini ada 3 uratnya ke potong. Urat tadi. Urat tadi. Urat pernapasan. Saluran pernapasan. Makanan. Nah, alhamdulillah. Nah, berarti kita sudah banyak banget nih buat pelajaran dari mulai A sampai Z. Mr. A, sahabat religi, sangat terbantu. Semoga ilmu yang dibagikan oleh Pak Yai. Setelah menyaksikan video atau mengamati video, apa yang kalian pahami dari hasil pengamatannya? Coba siapa yang memperhatikan tadi ketika penjelasan video? Ayo, siapa? Silakan. Apa saja tadi? Kambing yang disembelih harus berusia 2 tahun. Kambing yang disembelih harus berusia 2 tahun. Ayo, siapa lagi? Yang lain? Nah, sekarang coba kalian perhatikan, Bapak akan menjelaskan tentang tata cara penyembelihan binatang. Nah, menyembelih dalam syariat Islam adalah langkah melenyapkan ruh binatang dengan cara memotong leher kerongkongan dan tenggorokan serta 2 urat nadi dengan alat yang tajam kecuali gigi atau tulang. Jadi tidak boleh menggunakan gigi dan tulang atau cara lain yang dibenarkan oleh syariat Islam. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Ya'la. Dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha katabal insana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu apabila kalian membunuh. Nah, kan di sini, apabila kalian membunuh maka hendaklah dengan baik. Apabila kalian menyembelih maka sembelihlah dengan baik, dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah binatang yang akan disembelih. Jadi yang pertama itu kita jangan menyiksa binatang. Sebelum menyembelih diasah dulu supaya pisaunya tajam. Itu bisa disebut haram kalau tata cara penyembelihannya tidak sesuai syariat Islam. Jadi makanya di sini kita akan pelajari tentang tata cara penyembelihan. Ada rukun menyembelih hewan. Rukun, apa saja rukunnya? Nah, rukun menyembelih hewan yang pertama, orang yang menyembelih. Yang kedua, hewan yang akan disembelih. Yang ketiga, alat untuk menyembelih. Sekarang syarat. Yang tadi kan ada orang yang menyembelih. Bagaimana syarat orang yang menyembelih? Yang pertama itu orang tersebut harus beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat, tidak mabuk atau gila. Yang ketiga, mumayyiz atau mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi intinya harus orang dewasa, harus yang beragama Islam. Syarat-syarat hewan. Yang pertama, binatang yang akan disembelih adalah binatang halal, dimakan dagingnya. Kedua, binatang dalam keadaan hidup dan sehat, bukan bangkai. Kemarin bangkai yang halal ada berapa? 1, bangkai belalang. Yang kedua, bangkai ikan. Nah, di sini disebut bangkai bagaimana? Alatnya harus tajam, pisaunya harus tajam. Kemudian terbuat dari besi, baja, batu, atau bisa juga bambu. Kemudian tidak berbentuk seperti kuku, tulang, atau gigi. Itu yang tidak diperbolehkan. Karena yang tadi dalam hadis juga tidak boleh oleh kuku dan tulang. Nah, di sini alatnya harus tajam intinya, karena jangan menyiksa binatang.
sebelum nanti mengerjakan LKPD yang Bapak kasih, kalian mengamati dulu video ini. Tentu sudah biasa makan daging sapi. Namun, tahukah kalian bagaimana daging sapi ini diproses di pabrik penyembelihan hewan? Dalam video kali ini, Share Info akan mengajak kalian untuk melihat proses penyembelihan sapi menggunakan teknologi modern. Kita juga akan melihat bagaimana daging sapi ini diproses di pabrik pengolahan. Mari langsung saja kita melihat proses penyembelihan sapi yang menggunakan teknologi modern. Sapi yang akan disembelih akan dimasukkan ke mesin seperti ini, sehingga sapi tidak akan bisa bergerak. Selanjutnya, proses penyembelihan dilakukan oleh orang yang profesional. Dalam proses penyembelihan ini, diupayakan dalam satu gerakan pisau. Bapak akan membagikan LKPD, lembar persiapan didik, bagi kalian untuk berdiskusi. Siapkan, mana kelompok 1? Kelompok 1. Ini kelompok 2. Mana? Ini kerjaan. Bang. Mana guys? Silakan. Terus, ini kelompok 3 mana? Silakan diskusi kerjasama. Nah, alhamdulillah waktunya sudah habis. Bapak persilakan tiap kelompok perwakilannya 2 orang untuk membacakan hasil diskusi. Silakan kelompok pertama mana? Kelompok pertama, yuk silakan 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kunta akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, silakan. Tata cara penyembelihan hewan dengan cara tradisional. 1. Membuat lubang khusus sebagai tempat penampungan darah hewan yang akan disembelih. 2. Hadapan hewan yang akan disembelih ke arah kiblat dengan bagian Yang lain coba perhatikan. tangan kiri hewan berada di bagian bawah. 3. Pegang kaki hewan dengan kuat dan kepalanya ditekan ke bawah. Dalam keadaan baik, siapkan hewan yang akan disembelih pada tempat penampungan. Menyembelih. Operator mesin berniat menyembelih dan membaca basmalah dan takbir. Jempol. Sekali lagi, tepuk jempol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sapi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tata cara penyembelihan dengan cara tradisional. 1. Membuat lubang khusus sebagai tempat penampungan darah hewan yang akan disembelih. 2. Hadapkan hewan yang akan disembelih ke arah kiblat dengan bagian lambung ke kiri berada di bagian bawah. 3. Pegang kaki hewan dengan kuat dan kepalanya ditekan ke bawah. 4. Letakkan hewan di atas lubang penampungan darah. 5. Mengucapkan niat menyembelih hewan, basmalah, sholawat nabi, dan takbir sebanyak 3 kali. Tata cara penyembelihan dengan cara modern. 1. Pastikan mesin pemotong hewan dalam keadaan baik. 2. Siapkan hewan yang akan disembelih pada tempat pemotongan. 3. Penyembelih operator mesin berniat menyembelih dan membaca basmalah dan takbir. 4. Lakukan penyembelihan dengan menggunakan mesin pemotongan. Ya, terima kasih. Tepuk jempol dulu. Tepuk jempol. The best. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari kelompok ayam akan Nih, kelompok ayam, siap. hasil diskusi kelompok kami. Tata cara penyembelihan dengan cara tradisional. 1. Membuat lubang khusus sebagai tempat penampungan darah hewan yang akan disembelih. 2. Hadapkan hewan yang akan disembelih ke arah kiblat dengan bagian lambung kiri hewan berada di bagian bawah. 3. Pegang kaki hewan dengan kuat dan kepalanya ditekan ke bawah. 4. Letakkan hewan di atas lubang penampung darah. 5. Mengucapkan niat menyembelih hewan, basmalah, selawat nabi dan takbir sebanyak 3 kali. 6. Pastikan menggunakan pisau yang tajam dan pastikan tulang, urat leher dan saluran makanannya benar-benar terputus. Ya, yang kedua. Tata cara penyembelihan dengan cara modern. 1. Pastikan mesin pemotong hewan dalam keadaan baik. 2. Siapkan hewan yang akan disembelih pada tempat pemotongan. 3. Menyembelih operator mesin berniat menyembelih dan membaca basmalah dan takbir. 4. Lakukan penyembelihan dengan menghidupkan mesin. Akan kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok domba akan Kelompok domba, silakan. mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tata cara penyembelihan dengan cara tradisional. Membuat lubang khusus sebagai tempat penampungan darah hewan yang akan disembelih. 2. Hadapkan hewan yang akan disembelih ke arah kiblat. Tepuk jempol. Ya. Menarik kesimpulan, merefleksi pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan. Tadi ada tentang rukun, tentang syarat, tentang tata cara penyembelihan binatang secara modern dan tradisional. Nah, siapa sekarang yang bisa atau yang tahu tentang rukun atau syarat atau apa saja? Kesimpulannya apa? Silakan yang tahu. Orang yang akan menyembelih. 2. Hewan yang akan disembelih. 3. Alat untuk menyembelih. Hebat. Jadi rukun penyembelihan ada berapa? 3. Yang pertama, orang yang menyembelih. 2. Hewan yang akan disembelih. 3. Alat untuk menyembelih. Ada lagi yang lain? Siapa yang kalian tangkap dari pembelajaran tadi? Ayo, siapa? Silakan. Yang keras, Jesse. Syarat-syarat orang yang menyembelih. Syarat-syaratnya apa saja? 1. Orang tersebut harus beragama Islam. 2. Berakal sehat. 3. Humanis. Iya, bagus Sumanji. Ada lagi yang lain? Bagaimana syarat? Apakah menyembelihan dengan gigi atau tulang diperbolehkan? Tidak. Nah, sekarang Bapak akan membagikan soal untuk kalian sejauh mana pembelajaran hari ini kalian kuasai. Tolong ke belakang nih. 3. 1. Ya, perhatikan. 2, 3. Tuh 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Udah yang juga bawa pulpen nih. Pakai pulpen. Silakan kerjakan. Tadi Bapak sudah jelaskan, sudah ada tayangan video, sudah ada dengan diskusi. Jangan bekerja sama. Kerjakan sekemampuan kalian. Ini untuk mengukur sejauh mana kalian menguasai materi yang Bapak sampaikan. Silakan baca dengan teliti. Nah, alhamdulillah waktunya sudah habis. Silakan untuk ketua kelas
mengumpulkan hasil pengerjaan dari teman-temannya. Alhamdulillah pengerjaan tes pengetahuan sudah beres. Mudah-mudahan nilainya bagus. Nanti Bapak akan periksa. Nah, untuk kali ini pelajaran sudah beres. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang binatang haram. Di bab 3 ini nanti Bapak pertemuan selanjutnya akan membahas tentang binatang haram. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dipimpin biasa oleh ketua kelasnya. Bismillah.